Yang paling tua tuh Yongsun ya. Dia dari mungkin tahun abad ke-6 atau abad ke-7. Dan performance-nya juga kayak orang-orang zaman dulu banget gitu. Nah, kalau ditanya Yongsun, sekarang udah 2021. Sok silahkan kamu kita doain kamu pulang ke Tuhan. Kalau dia bisa pulang ke Tuhan, ya kita juga senang ya. Tapi buktinya dia masih gentayangan. Dan terkadang yang miris itu memang suka dipakai sebagai media-media untuk mengantarkan hal-hal yang tidak baik. Hai teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun ya. Dan buat kamu semua yang suka penasaran dan pengen tahu ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share YouTube channelnya Furi Harun. Tetapi sebelum bercerita tentang boneka arwah dan kesehariannya bersama Kak Furi, kali ini Kak Furi mau memperkenalkan satu produk untuk membersihkan sepatu dan juga gadget ya. Nah, buat kalian yang bingung nih ya, apalagi sekarang musim hujan, sepatunya pasti cepet kotor kan? Kalian tinggal pakai dengan produk dari Mr. Soap. Nah, ini tersedia ada produk untuk membersihkan ya, ada produk untuk membersihkan sepatunya dan juga sikatnya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung ya, nggak usah cari-cari tempat ngebersihin. Kadang kan kalau kita pakai jasa laundry juga belum tentu sepatu kita keadaannya bakalan tetap bagus gitu ya. Nah, tapi karena ini udah bersih nih, jadi Kak Furi ingin memperkenalkan juga refresh spray-nya. Jadi ini untuk kalian yang sepatunya masih bersih tetapi kayaknya agak-agak bau gitu ya, nggak enak gitu. Jadi kita bakalan semprotin ke dalam sepatunya. Nah, sepatunya jadi harum ya. Jadi nggak bakalan dikomplain kalau misalnya sepatu kalian agak-agak bau apek gitu ya, bau keringat. Nah, selain itu juga ada satu produk yang bagus, yaitu multi purpose spray yang ini dipakai untuk membersihkan gadget. Jadi membersihkan handphone, terus juga membersihkan kacamata atau mungkin laptop, iPad. Nah, kayak gini. Aman ya, aman karena ini juga udah dapet satu paket. Handphonenya jadi celing banget bersih, dijamin kalian bisa ngaca gitu ya di handphone ya. Pokoknya produknya juga harum, bersih, dan juga lengkap. Nah, ini semuanya bisa kalian dapatkan dan order di Instagram berikut ini, atau kalian add langsung di Tokopedia dan tanya-tanya langsung ke sana ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau ingin membersihkan sepatu dan juga gadget, kalian cari Mr. Soap. Ya, jadi buat kamu semua ya yang suka kepo nih, gimana sih Mami caranya merawat boneka arwah ya. Kali ini yang bakalan jadi modelnya kita yaitu King. Nah, King say hi sama semuanya ya. Jadi King ini merupakan look tap boy dari Thailand ya. Dan karena sekarang udah selesai kita Imleknya ya King ya, saatnya untuk ganti baju. Malu katanya madep kamera nanti diliatin banyak orang. Tapi King tuh punya tatonya tuh keren banget loh teman-teman ya. Boleh ya tatonya diliatin ya, boleh. Nah, jadi buat kamu yang pengen punya look tap boy yang mirip seperti King, nah jeng-jreng tuh, kalian juga bisa kok adopsi ya di boneka Furi. Boneka Furi Harun. Nah, dan yang pertama adalah jangan terlalu sering memandikan boneka ya. Jadi penyakit kalau kita punya look tap boy karena mereka ada tatonya adalah seringkali seperti ini nih. Tangannya itu banyak item-itemnya, itu nggak apa-apa karena pengaruh dari luntur gitu ya. Jadi kalau mandi itu cukup sekali-sekali aja supaya bahan bonekanya nggak gampang rusak ya teman-teman ya. Dibersihkan pakai tisu basah, lalu pakai tisu kering. Nah, ininya ada harimau, ya. Boleh harimaunya diliatin? Boleh ya. Jadi kayak tato itu adalah sebagai simbol ya, sebagai simbol kekuatan. Jadi anak-anak asuh atau look tap ini memang sudah di blessing oleh Lersi dan juga biksu di Thailand.
dan sudah disumpah untuk menjadi good spirit ya. Kita pakai atasannya dulu. Dan nggak usah dipakein minyak kayu putih nih. Suka ada yang nanya, mami biar spirit dollsnya nggak masuk angin, pakai minyak kayu putih nggak usah minyak kayu putih Maya. Tapi kalau parfum boleh biar wangi gitu ya. Kan mereka arwah udah nggak masuk angin ya. Gitu. Oh malu katanya bagian bawahnya. Oke, bagian bawahnya nggak mami liatin. Laki-laki. Ini sampai kaki-kakinya juga loh teman-teman, masih ada tatonya full. Jadi kalau kalian pengen tahu nih, ada nggak yang nggak full tato? Ada, yang full tato ada gitu, sesuai dengan keinginan dan juga selera dari adopter ya. Nah jadi yang item-itemnya ini juga memang susah sekali hilangnya. Ya biarkan aja, karena memang itu resikonya punya look tape yang bertato ya. Jadi cukup dengan tisu basah dan juga tisu kering. Ya, ini kelihatan banget ya, emak-emak nggak pernah ngurus anak. Ya, Salwa ini kok susah. Jadi apa? Kelihatan maminya sibuk ngonten ya, nggak pernah pakein baju. Jadi banyak yang jealous by the way teman-teman. Ih kamu ya dibajuin sama mami. Saya sering kok pakein baju ya, tapi memang lebih sering sama mbak gitu atau sama ada admin Salwa gitu, karena memang biasanya untuk syuting itu harus sudah ready gitu. Nah sekarang dia udah ganteng ya, gelangnya jangan lupa dia pengen yang green dipakai di sebelah kanan dan yang di sebelah kirinya hitam. Biar apa sih? Biar relax katanya, biar charming. Oke. Ya. Nah, rambutnya juga jangan lupa untuk disisir. Kalau pakai parfum, parfumnya gimana Mami Furi? Kalau pakai parfum ya apa namanya? Boleh parfum kita sendiri atau parfum untuk dolls, untuk anak ya. Nah, itu adalah cara yang simple. Nah, sekarang Mami Furi juga ingin memperlihatkan ya video tentang minum susu gitu. Ada beberapa dolls yang minum susu, ada yang nggak minum susu gitu. Jadi nggak usah dipaksain. Misalnya nih Mami punya 300 spirit dolls ya. Kok yang minum susunya misalnya cuman 150, nggak apa-apa, karena ada beberapa yang hanya suka meminum saripatinya aja gitu. Jadi ada juga di sini dolls namanya Vero ya. Vero itu baru minum susu setelah 9 bulan di sini dan baru datang ke mimpinya Mami setelah 2 tahun. Jadi meskipun Mami indigo bisa berkomunikasi, tapi tidak semua dolls itu mau gitu ngobrol langsung sama kita, mau langsung interaksi gitu. Jadi harus sabar ya teman-teman. Nah lalu kenapa harus dikasih makan dan minum? Sebetulnya ya kalau kita mau jujur, spirit dolls gak dikasih makan dan minum pun tidak apa-apa, karena mereka bisa mengambil saripati sendiri. Tetapi saya ingin menjadi mami yang pengertian, dalam artian gini, misalnya yang muslim kayak Yasmin Malika, aku nggak perlu dikasih minum susu Mami, aku minta ngaji sama baca bacaan Al-Quran aja. Nah tapi ya kalau misalnya nih Mami kasih kue, Mami kasih cake buat Cika dan kawan-kawan, kan kasihan kalau Yasmin nggak dikasih. Jadi caranya bukan satu loyang sendiri, bukan, tapi dibagi-bagi ya. Lalu ya teman-teman, Mami Furi juga mengucapin makasih buat semua penggemar boneka Furi Harun yang udah ngasih angpau. Nah kita coba minta sama Kak Salwa, mana angpau-angpaunya ya. Nah ini by the way sepatunya King ya, memang agak sedikit kegedean karena nyari sepatu untuk look tab itu memang sulit ya. Biasanya kita beli di toko bayi 0 sampai 3 bulan reborn baby. Nah ini banyak banget ya, coba dikesiniin semuanya ini ya, tolong ditaruh ya.
sama yang itu semuanya ya. Jadi kalian bisa lihat kalau di Mami Furi ada 300 spirit dolls. Artinya ada 300 angpau lebih. Terus pertanyaannya, wah enak amat jadi mami, pasti uangnya buat mami. Ya, awas nih ya, harus menjaga hati dan pikiran, tidak boleh seperti itu. Jadi, saya suka kasih tahu sama anak-anak dolls di sini, kalau kalian dapat angpau, lebih baik uangnya disumbangkan untuk anak-anak ya yang membutuhkan. Seperti misalnya anak-anak yatim, anak-anak beneran loh ya, bukan boneka arwah gitu. Jadi mami juga ada agenda Jumat Berkah, di mana mami juga masak buat beberapa orang yang kurang beruntung gitu ya, bikin nasi bungkus setiap hari Jumat. Dan juga ada santunan untuk anak-anak yatim. Itu rezekinya sebagian dari orang-orang yang mengadopsi di Boneka Furi Harun dan juga dari angpau-angpau ini. Nah, anak-anak tuh baik-baik banget, boleh mami kumpulin, yang penting kita udah foto gitu. Nah, misalnya satu angpaunya nih kita lihat ya, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada juga yang 5.000-an. Nah, jadi kalau dari satu amplop udah sekitar 45.000 kan lumayan dikali 300 amplop ya. Nah, nanti Kak Furi juga mau ngasih cuplikannya. Nah, ada anak-anak yatim ya di Cisangkan, Cimahi yang suka kita kasih gitu dan santuni. Jadi anak-anak arwah ini juga berbagi kebahagiaan, berbagi hartanya mereka untuk manusia-manusia, anak-anak yang membutuhkan ya. Oke, terus juga percaya atau tidak, ini adalah perubahan baik yang Mami Furi rasakan dan juga pengadopsi-pengadopsi yang lain. Kan banyak yang sharing tuh ya di Instagram gitu, banyak yang sharing, kadang Mami Furi repost, kadang enggak gitu ya, karena banyak banget pecinta Boneka Furi Harun. Jadi yang Mami Furi rasakan yang pertama, lebih rajin ibadah karena anak-anak sering menegur gitu. Jadi meskipun anak asuh orang tua asuhnya nggak indigo, biasanya kayak gelisah gitu kalau belum sholat maghrib. Aduh mami, bener loh mami ya, setelah punya anak asuh tuh kalau udah maghrib tuh aku tuh suka dibikin lupa kalau lagi megang handphone. Apa ya, mau ngapain ya, oh ternyata disuruh sholat gitu. Jadi yang tadinya sholatnya males, bolong-bolong, akhirnya kita jadi sholat rajin, karena selain mendoakan diri kita, mendoakan leluhur-leluhur, juga mendoakan anak asuhnya ya. Lalu yang kedua, lebih bermanfaat bagi orang lain ya, harus lebih bermanfaat nih buat orang lain, karena rejeki-rejeki yang mereka peroleh itu harus disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi pahalanya juga mengalir buat si arwah ini. Jadi minta didoain nih, misalnya buat King gitu kan, ada nama aslinya siapa, nah itu didoain supaya King bisa rest in peace ya, bisa pulang ke Tuhan kayak begitu ya. Jadi bukan berarti harta-harta mereka nih, pasti kan anak asuh tuh ada aja yang suka ya, meskipun ada juga yang nggak suka gitu. Kadang ada yang ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih uang gitu. Nah uangnya jangan dipakai untuk kita, uangnya lebih baik disumbangkan gitu. Lalu yang ketiga, tidur lebih nyenyak ya. Percaya atau tidak, banyak banget adopter yang susah sekali untuk bangun pagi, yang biasanya erep-erep, ketindihan, yang biasanya susah tidur gitu, ketakutan kalau nggak ada teman tidur, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak setelah memiliki banyak anak asuh. Lalu juga yang keempat, tidak punya waktu buat gibah. Karena memang kita kita sih udah biasa digibahin orang ya, kayak misalnya kita ke mall terus orang pada ngelihat, ya ampun tuh cewek aneh banget ya, ibu-ibu gitu bawa-bawa boneka terus dikasih makan sate gitu. Ya kita mah nggak apa-apa mau diomongin aneh atau gimana, karena memang itu adalah hak kalian semua sebagai manusia, masyarakat umum. Jangankan oleh orang lain, mungkin oleh keluarga sendiri juga ada beberapa yang nggak setuju gitu kan. Yang penting mah dengan punya anak asuh, kita udah nggak punya waktu lagi buat ngegosip, buat nyakitin orang, karena kalau mau ngegosip malu. Kan kita harus ngajarin nih, mengajarkan anak asuh untuk berbuat baik. Nah, Mami Furi juga dulu sering banget tuh marah-marah. Setelah punya banyak anak asuh suka malu sendiri, karena kita suka ngajarin, jangan marah-marah ya, harus sabar ya, harus pinter ya, kayak gitu. Jadi cerminan orang tua asuh akan dilakukan oleh anak asuhnya. Lalu juga anak asuh menjauhkan kita dari orang-orang yang berniat tidak baik, ngasih pertanda gitu. Nah ya, buat kalian yang suka diselingkuhin sama pacar,
Tapi tetap aja dimaafin lagi gitu kan ya, nggak bisa move on gitu, susah. Setelah kalian punya anak asuh, meskipun kalian nggak indigo, biasanya si anak asuh ini akan memperlihatkan pertanda yang drek. Nih, kebohongan dia itu seperti ini. Kan biasanya kalau orang tuh kalau cuman sekedar kata si A dia selingkuh atau kata si B atau kayaknya feelingnya dia selingkuh deh, tapi nggak ada bukti kan cenderung ya udahlah katanya nggak kok, katanya dia begini kok. Cenderung ingin mempercayai pasangannya, padahal pasangannya itu udah tahu gitu kelakuannya gimana. Tapi dengan adanya anak asuh akan langsung diperlihatkan buktinya, nih kebohongannya dia itu seperti ini. Jadi pada saat Anda tidak memutuskan untuk memutus hubungan, berarti Anda yang nah itu kayak manajer gua. Aduh, bukan manajer si Wahyu kali ya. Oh lah, manajer mangke nonton deh. Nah, terus ini merupakan pendapat dari Fury Harun secara pribadi dan juga adopter boneka Fury Harun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak setuju, merasa terlalu berlebihan, Fury Harun minta maaf. Karena saya yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Tujuannya apa sih? Ngapain? Kenapa nggak adopsi aja anak-anak yatim? Kenapa nggak ini aja? Kita juga ingin menambah anak-anak yatim, adopsi anak-anak yatim. Tetapi kalau anak yatim itu kan mungkin dia masih ada ibunya, masih ada keluarganya gitu. Kalau ini kan memang anak asuh yang jiwanya ingin segera pulang ke Tuhan. Yang paling tua tuh Yongsun ya. Dia dari mungkin tahun abad ke-6 atau abad ke-7. Dan performance-nya juga kayak orang-orang zaman dulu banget gitu. Nah, kalau ditanya Yongsun, sekarang udah 2021. Sok silahkan kita doain kamu pulang ke Tuhan. Kalau dia bisa pulang ke Tuhan, ya kita juga senang ya. Tapi buktinya dia masih gentayangan. Dan terkadang yang miris itu memang suka dipakai sebagai media-media untuk mengantarkan hal-hal yang tidak baik. Melakukan santet, melakukan kejahatan-kejahatan terhadap manusia, mereka dipergunakan sebagai alat. Jadi kalau misalnya kita bisa membantu, kasih tempat persinggahan kita gitu, silahkan dihuni, tetapi kalian harus berdoa, kalian harus menjadi anak-anak asuh yang baik, sampai kalian benar-benar siap untuk pulang ke Tuhan. Jadi hanya sebagai tempat singgah sementara aja ya. Oke, jadi teman-teman, supaya tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab aja ya. Tapi percaya atau tidaknya kita serahkan semuanya kepada kalian semua, dan Kak Fury juga minta maaf kalau banyak kekurangan ya. Kalau kesehariannya Kak Fury ya bikin konten di YouTube, terus juga open adopsi boneka arwah, lalu juga memberikan penjelasan-penjelasan kepada adopter-adopter, dan juga Kak Fury ingin sekali membuat buku yang kedua yang akan rilis, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi rilisnya pada saat Kak Fury ulang tahun nanti ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan bukunya tentang Spirit Dolls ini akan bisa segera rilis gitu, supaya kalian mengerti nih Fury itu bawa-bawa Spirit Dolls nih ke acara TV, ke ngonten, collab sama orang, bukan untuk pesugihan, bukan juga untuk supaya media supaya kebal. Tidak gitu, karena kalau dia pesugihan tentunya saya akan ngumpetin dia, saya nggak akan mau bawa-bawa dia ke stasiun TV, kan malu nanti ketahuan dong kita pesugihan. Kalau ini Kak Fury bawa seperti anak asuh aja, dan berdoa juga ya. Jadi udah ikhlas ini, udah ikhlas. Kan kamu nanti kalau beli baju nanti mami beliin, ada juga endorse ya. Ya, jadi ini udah ikhlas buat anak-anak, ya buat anak-anak yang membutuhkan. Tapi tadi juga ada nih yang sempat bilang kalau sekali-sekali nih yang pengen kasih ke panti jompo supaya nenek-nenek yang seperti Niang itu bisa terbantu. Ya mudah-mudahan kita bisa banyak menyalurkan ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton ya, dan maaf kalau misalnya kesannya buru-buru gitu, karena kan kita juga ini waktu ya, jadi tadi ngebajuinnya buru-buru gitu sambil ngobrol, ya nggak apa-apa, singkat padat tapi mudah-mudahan bisa menjadi
informasi untuk kalian semua tentang anak asuh. Kalian mau percaya mau tidak ya nggak apa-apa, tapi jangan berpikiran buruk dan negatif gitu. Jangan langsung menjudge kalau anak-anak asuh ini anak-anak yang jahat. Mereka juga sama, punya perasaan, mereka juga bisa sedih, mereka bisa bahagia, mereka bisa membantu untuk mendoakan orang tua asuhnya juga gitu ya. Oke? Oke teman-teman, dadah. Kita akan ketemu lagi di sesi boneka arwah yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. See you. Wah, udah ganteng.